tapering itu pasti akan terjadi, dan menurut saya dengan adanya market sudah mulai memprice in tapering itu sedikit demi sedikit sekarang, justru nanti dampaknya di tahun 2023 itu malah jauh akan lebih manageable. So personally, I think market reaction saat ini jauh lebih sehat ketimbang semuanya nanti dikumpulkan saat the Fed actually doing the tapering di tahun 2023. Jadi dengan adanya slow adjustment yang terjadi saat ini malah mengurangi resiko untuk emerging market di 2-3 tahun mendatang. Kita juga perlu ingat bahwa dot plot sekarang sudah mulai berubah. Jadi kalau kita ikuti FOMC meeting, sudah mulai banyak, tapi sedikit demi sedikit mengindikasikan kenaikan suku bunga. Jadi market itu forward looking, seperti yang saya bilang. Jadi mereka tidak mengikuti the real decision, tapi mereka mengikuti perubahan dari dot plot setiap FOMC meeting itu selesai dilakukan. Jadi perubahan ini sudah mulai terjadi. Transisi yang terjadi secara gradual sudah mulai di-price in oleh market. Jadi hal ini sebenarnya sangat positif bahwa downside di market saat terjadinya tapering nanti, actual taperingnya di tahun 2023 itu akan lebih manageable ketimbang kalau saat ini belum ada ekspektasi ke arah situ. Oke, belum ada ekspektasi ke arah situ, tetapi bisa saja begitu terjadi. Kalau misalnya terjadi nih Bu, kapan kira-kira gitu ya gambarannya ini bisa diambil oleh The Fed, dan apa yang terjadi juga dengan pasar keuangan kita nih Bu, dampaknya akan sesignifikan apa ke rupiah, ke pasar saham dalam negeri akan seperti apa nih Bu Anti? Ya, kita perlu lihat inflasinya ya, Maria. Jadi yang paling penting itu adalah inflasi di tahun depan, karena inflasi tahun ini itu inflasi yang angkanya anomali. Inflasi karena low base-nya itu yang sangat rendah. Pertumbuhan ekonomi tahun ini juga akan sangat tinggi karena tahun lalu itu base-nya itu memang tidak bisa dipakai sebagai suatu acuan. Jadi memang sustainable inflasi sebelum The Fed melakukan keputusan apapun itu baru akan terlihat secara real itu di tahun depan. Kalau kita lihat sendiri itu dampak terhadap emerging market kalaupun tahun depan atau mulai akhir tahun ini mulai terlihat shape arah inflasi kemana, itu kita perlu melihat kembali ke arah makro atau keadaan makro dari negara IM itu masing-masing. Memang secara dasar negara-negara yang masih memiliki current account deficit, trade balance yang masih defisit tentunya akan dirugikan kalau The Fed melakukan kenaikan suku bunga. Akan tetapi kita melihat tren current account deficit kita itu terus membaik. Bahkan tahun lalu kita itu berhasil mencapai CAD yang hanya minus 0,45. Setelah sebelumnya kita pernah mencapai angka minus 4%, lalu terus turun gradually hingga kemarin memang mencapai minus yang sangat kecil. Memang minus kecil ini tidak juga sustainable ya, karena kan importnya rendah sekali karena ekonomi kita tidak terlalu tidak bertumbuh begitu. Tapi kalaupun tahun ini import mulai naik, tentunya akan ada tekanan lagi terhadap CAD, tapi menurut saya tekanannya itu akan jauh lebih kecil ketimbang angka sebelumnya yang kita lihat. Dan kita juga ingat harga komoditas juga sudah mulai membaik, baik itu komoditas andalan seperti batu bara, seperti CPO, bahkan the new komoditas yang expose terhadap new economy juga harganya cukup baik begitu. Jadi seiring dengan impor kita akan naik karena ekonomi rebound, tetapi angka ekspor kita juga akan membaik. Nah, kuncinya ekspor kita itu apakah akan terus membaik sehingga kita bisa mencapai trade balance yang lebih baik, itu sangat penting untuk menentukan pressure tapering nanti terhadap rupiah kita.